Ya, selamat datang kembali. Di sesi ini kita akan mempelajari partial differential equations. Tapi just a heads up, jadi saya akan warning dulu bahwa ini tenang, ini tidak akan saya bahas secara detail ya. Jadi ini akan saya bahas secara singkat. Kenapa? Karena partial differential equations atau yang biasa kita singkat dengan PDE ini atau PDE ini adalah topik yang cukup berat ya. Jadi ada berbagai tipe, ada berbagai macam PDE dan kemungkinan untuk mencari solusinya juga beragam ya. Jadi untuk membahas partial differential equations untuk di cover di mata kuliah KVJ akan sangat-sangat berat. Jadi di mata kuliah ini akan dibahas secara singkat. Nah, kalau teman-teman pernah ambil di mata kuliah persamaan diferensial, di sana mungkin bertemu dengan yang namanya ODE ya. Jadi temannya PDE yaitu ODE atau Ordinary Differential Equations. Nah, bedanya dengan ODE adalah si PDE ini nanti akan mengkoneksikan beberapa partial derivatif dan variabelnya juga dia berasal dari ini. Dia adalah fungsi yang variabelnya ada banyak ya. Jadi variabelnya nanti akan ada banyak. Alias partial derivatifnya akan ada banyak dan akan dikoneksikan ya satu sama lain biasanya. Nanti akan kita lihat. Oke. Oke, jadi partial differential equations ini kalau teman-teman belajar kemarin sudah belajar tentang partial derivatif. Nah, PDE ini adalah sebenarnya adalah aplikasi tertinggi dari persamaan dari partial derivatif. Kenapa? Karena PDE ini banyak dijumpai di fenomena di sekitar atau mungkin di fenomena di alam ini. Kebanyakan di fisika atau mungkin di kimia juga bisa. Oke. Nah, masalahnya adalah di partial differential equations ini seringkali di alam itu kita bisa menemukan hubungan antar partial derivatifnya. Tapi untuk menemukan ininya, untuk menemukan fungsi multivariabelnya ya nggak tahu. Jadi kita perlu solve dari partial differential equations. Nah, jadi kita bisa bilang definisi dari partial differential equations adalah ini di baris kedua ini, yaitu dia adalah sebuah persamaan yang akan mengkoneksikan ini satu atau beberapa partial derivatif dari suatu multivariable function, di mana si fungsi multivariabelnya ini tidak kita ketahui bentuknya seperti apa. Tapi kita bisa mengetahui hubungan antar partial derivatif dari multivariable function tersebut. Nah, untuk mencari ini, karena si multivariable functionnya ini tidak diketahui, maka kita perlu solve atau kita perlu mencari solusi dari PDE. Oke. Nah, solusi dari PDE itu akan berupa ini, multivariable function. Oke. Jadi, kalau kita bisa bilang bahwa suatu PDE ini memiliki suatu solusi, maka haruslah solusi tersebut atau multivariable function tersebut harus memenuhi hubungan dari hubungan dari partial derivatif yang ada di PDE. Oke. Nah, karena ini adalah partial differential, makanya haruslah si fungsinya itu juga haruslah terdifferentiable atau dia harus bisa diturunkan. Nah, masalahnya adalah yang agak tricky di partial differential equations ini adalah dalam mencari solusinya adalah kita harus memenuhi beberapa kondisi yang umumnya itu dibagi dua, yaitu boundary conditions dan initial conditions. Nah, ini perlu saya tekankan bahwa untuk mencari solusi suatu PDE itu tidak dibahas di kelas KVJ ya. Atau mungkin khususnya sebelum UTS itu tidak akan dibahas. Saya kurang tahu nanti semisal setelah UTS dengan Pak Yasir yang mungkin tertarik Pak Yasir untuk membahas solusi dari partial differential equations ya sah-sah saja, tapi saya bisa bilang bahwa materi ini akan sangat berat jika di cover di KVJ.
Oke. Nah, jadi dia berat karena untuk mencari solusinya itu ada banyak metodenya. Oke. Nah, sebagai trade off, maka di sini khususnya sebelum UTS ini akan ditunjukkan beberapa macam tipe atau macam-macam dari PDE yang penting dan dijumpai uh, dijumpai secara umum. Oke, nanti akan kita lihat. Dan kebanyakan kasusnya adalah di fisika. Oke. Nah, kita mulai sebelum ke sana kita akan mulai berkenalan dulu dengan PDE. Jadi katakanlah kita punya suatu hubungan uh, antar partial derivatif itu ditunjukkan oleh persamaan ini. Jadi semisal kita punya ini. Jadi di sini kita punya suatu fungsi karena ini ada dua turunan parsial x dan y terhadap x dan y, maka dia adalah uh, fungsi dari dua variabel, dari dua independen variabel. Jadi w di sini adalah suatu fungsi dari dua variabel, yaitu x dan y. Dan kita nggak tahu ya ini bentuknya seperti apa, kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah ini ya. Yang kita tahu adalah hubungan antar partial derivatif dari fungsi tersebut, dari fungsi multivariabel yang tidak kita ketahui tersebut. Nah, hubungannya di sini katakanlah x kalikan partial w partial x dikurangi y kalikan partial w partial y, maka akan menghasilkan 0. Oke. Oke. Nah, untuk mencari solusinya di sini tidak akan diberikan caranya, tapi solusinya adalah W sama dengan X pangkat N kali Y pangkat N. Ya. Oke. Kenapa ini bisa menjadi solusi? Ingat tadi bahwa agar dia bisa dikatakan solusi, maka si solusi ini salah satu syaratnya harus memenuhi partial differential equations. Jadi kita akan cek apakah benar si fungsi ini x pangkat n kali y pangkat n ini akan memenuhi hubungan partial differential equations. Oke. Jadi di sini apabila kita turunkan w sama dengan x pangkat n kali y pangkat n, kita turunkan partial terhadap x, maka akan kita dapatkan n kali x pangkat n minus 1 kalikan y pangkat n. Oke. Dan turunan partial w terhadap y kita peroleh n kalikan xn kali y pangkat n minus 1. Nah, ini apabila kita kalikan masing-masing ini dengan x dan y, maka akan menjadi jadi ini kita kalikan x yang atas, yang bawah kita kalikan y, maka dia akan menjadi x pangkat n min 1 ditambah 1 ya. Jadi ini akan menjadi n. Oke. Jadi untuk yang atas akan menjadi n kali xn pangkat n kali x pangkat n kali y pangkat n, dan begitu juga yang di bawah mengikuti. Oke. Nah, apabila ini kita kurangkan, kita selisihkan, yaitu x, yaitu ini, maka akan dihasilkan 0. Jadi kita bisa bilang bahwa persamaan ini atau multivariable function ini dia memenuhi si persamaan PDE dan dia juga differentiable. Jadi kita katakan dia sebagai solusi. Oke. Nah, tapi apabila ini di kasus pada umumnya untuk mencari solusi kita butuh suatu boundary conditions dan initial conditions, di mana initial conditions ini dia dari waktu ya, dari time, oke. Dan ini dari space-nya ya. Jadi ini
fungsi dari X, misalkan dari X, Y, Z ya, berasal dari X, Y, Z. Oke, jadi misalkan kita punya suatu fungsi X, Y, Z, T. Nah, untuk menyatakan initial conditions, maka T-nya berarti sama dengan 0, karena initial itu artinya di awal. Oke, jadi T-nya akan kita set sama dengan 0, dan biasanya ini diketahui. Oke. Dan untuk boundary conditions, ini akan kita set untuk ini ya, kita akan cari tahu untuk setiap boundary dari ruang X, Y, Z di sini. Oke. Ya, jadi biasanya boundary conditions dan initial conditions ini akan diberikan di awal, sehingga solusinya nanti harus memenuhi kedua ini. Jadi ada tambahan lagi, yaitu solusinya harus memenuhi ini, boundary conditions and initial conditions. Sementara itu dia juga yang utama adalah dia harus ini differentiable dan memenuhi persamaan PDE. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya lagi-lagi saya harus tekankan tidak akan dibahas di sini. Ya. Karena cara menuju ke sana akan ada berbagai ragam. Ya. Kita bisa memanfaatkan Laplace transformation mungkin salah satunya dan lain-lain. Oke. Nah, tadi adalah perkenalan untuk suatu PDE yang sangat-sangat sederhana. Nah, sekarang kita akan masuk ke berbagai tipe atau macam-macam dari PDE yang sangat sering dijumpai ya di fenomena fisika, kebanyakan di fenomena fisika. Oke. Nah, yang pertama yang paling sering dijumpai adalah Laplace equation atau persamaan Laplace, di mana apabila kita lihat di sini hubungannya adalah turunan parsial kedua dari suatu multivariable function terhadap X, Y, dan Z. Apabila kita jumlahkan akan menghasilkan 0. Oke. Dan ada beberapa fenomena di fisika yang memenuhi Laplace equations ini. Salah satunya adalah temperature distribution atau distribusi dari suhu. Ya. Misalkan di X, Y, Z berarti ini adalah distribusi suhu di suatu ruangan. Yang ruangannya itu punya koordinat X, Y, dan Z. Oke. Yang selanjutnya, fenomena selanjutnya yang memenuhi ini Laplace equations adalah fenomena potensial gravitasi. Ya, jadi di sini potensial gravitasi dia akan memenuhi hubungan dari Laplace equations. Ya, jadi hubungan partial derivatives di PDE Laplace equations. Nah, selanjutnya yang memenuhi ini juga yang mirip-mirip dengan potensial gravitasi adalah potensial function, atau apabila kita punya suatu ini muatan elektris, dia akan punya potensial ini ya, dan ini akan memenuhi persamaan potensial ini akan memenuhi PDE dari Laplace equations. Oke, jadi ada apa aja tadi apabila kita rangkum, ada di bidang ada di temperature distributions, kemudian muncul di gravitational forces, dan di electrostatics. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kita kenal dengan Poisson equations. Jadi bedanya dengan Laplace equations, kalau di Laplace equations di ruas kanan ini 0, di Poisson equations di ruas kanan ini adalah suatu fungsi multivariable. Oke. Jadi biasanya ini sangat erat kaitannya dengan temperature distributions. Tapi ketika dia ada heat sources dan sinks. Jadi ada suatu sumber yang bisa mengalirkan panas, misalkan ke suatu ruangan. Distribusi di ruangan tersebut, distribusi temperatur di ruangan tersebut akan berpengaruh ke, katakanlah ada pengaruh dari eksternal, katakan. Jadi katakan ada AC misalkan, dia bisa menyalurkan udara dingin ke dalam ruangan. Jadi udara yang di ruangan akan terpengaruhi secara eksternal. Ya. Atau mungkin jadi heat sources, atau mungkin ada sumber panas di situ, entah kita menyalakan penghangat, mungkin ada yang rumahnya menggunakan
ini mungkin cerobong asap mungkin. Nah, di situ menyalakan penghangat dari tungku api misalkan. Nah, ini juga akan apabila kondisinya tersetup ideal, ini akan memenuhi Poisson equations. Ya, jadi distribusi temperature-nya akan memenuhi Poisson equations. Yang dimaksud dengan sinks adalah apabila kita menyerap udara, mengalirkan udara keluar misalkan. Oke. Jadi bedanya dengan tadi adalah ini ya. Di sini kalau di sini di heat temperature distribution di sini dia kondisinya tidak ada heat sources atau sinks ya di situ. Oke. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah yang kita kenal dengan wave equations. Ya, selanjutnya adalah wave equations, di mana wave equations ini akan memiliki bentuk PDE seperti di sini. Untuk yang atas, dia adalah wave equations untuk satu dimensi. Jadi untuk dimensi yang dia hanya bergantung ke sumbu X saja. Oke. Dan untuk yang bawah, berarti dia dua dimensi atau biasanya plate ya di sini. Ya. Oke. Wave equations akan memenuhi persamaan partial differential equations seperti di atas untuk satu dimensi dan di bawah untuk dua dimensi. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah belajar di fisika fluida, kalor, dan gelombang. Di situ teman-teman langsung lihat bentuk multivariable functions-nya ya di sana. Biasanya fungsi periodik sinus atau trigonometri, dan dia juga fungsi terhadap waktu juga ya berarti. Nah, apabila teman-teman cek nanti kemungkinan dia akan memenuhi PDE dari wave equations ini. Oke. Ya, teman-teman sudah belajar tentang itu di fisika ya, tapi untuk PDE-nya coba cek nanti kemungkinan dia akan memenuhi ini. Oke. Oke, selanjutnya akan ada ini juga, akan ada heat and diffusion equations. Apa itu? Jadi tergantung apakah dia heat atau diffusion. Untuk yang heat, maka kita akan merefer lagi ke temperature distribution tadi. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu ke persamaan differential equations-nya. Ini sama ya dengan yang wave equations tadi. Jadi yang atas ini untuk satu dimensi, yang bawah dua dimensi. Apabila mungkin teman-teman bertanya apabila tiga dimensi gimana? Apabila tiga dimensi ya berarti kita tambahkan variabel z di sini. Jadi partial turunan partial dua kali dari w terhadap z ya di sini plus tadi plus turunan partial dua kali dari w terhadap z di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di heat equations kalau di heat equations bedanya dengan Laplace equations tadi di temperature distribution, bedanya adalah di sisi di ruas kanan ya. Jadi di ruas kanan kalau di sini ada turunan partial w terhadap t atau perubahan w terhadap waktu di sini. Jadi apa artinya kalau yang tadi di Laplace equations di ruas kanan tidak ada partial w partial t atau tidak ada perubahan suhu terhadap waktu ya. Apa artinya? Artinya adalah jadi sebenarnya Laplace equations ini adalah ini ya, heat equations ketika partial w partial t-nya adalah 0. Jadi apa artinya? Jadi Laplace equations itu adalah ketika perubahan w atau suhu terhadap waktu itu sama dengan 0. Jadi apa artinya? Artinya adalah Laplace equations ini adalah untuk kondisi steady state. Ya. Jadi ini adalah temperature distribution ketika steady state. Steady state artinya apa? Artinya adalah ketika suhu tersebut tidak berubah terhadap waktu ya. Di sembarang posisi x, y, z, di sembarang koordinat x, y, z, dia suhunya akan konstan. Ya. Jadi dia tidak akan berubah terhadap waktu. Nah, bedanya dengan ini dengan ini heat atau diffusion equation, khususnya untuk heat. Nah, di heat equations ini
dia akan punya ini, dia akan punya suhu. Oke. Di sembarang x, y, z, di sembarang koordinat x, y, z, dia akan punya suhu yang berubah terhadap waktu. Ya, jadi katakanlah di koordinat 1,1,2 suhunya akan berubah terhadap waktu. Ya, jadi kalau di sini di Laplace equations di sembarang koordinat x, y, z suhunya akan konstan. Ya. Oke. Oke. Ya mungkin ini saya lupa menekankan tadi di Laplace equations untuk temperature distributions. Artinya di sini adalah ini ya, artinya adalah di suatu ruang 3 dimensi, oke, dengan sumbu x, y, z, katakanlah dia ada di sini, dia ada di titik ini suhunya, oke. Oke, suhunya ada di titik ini di suatu ruang x, y, z, maka suhunya akan direpresentasikan dengan nilai W di sini atau nilai T, di mana dia memenuhi multivariable functions. Jadi untuk suatu titik koordinat x, y, z dan di suatu waktu tertentu suhunya akan memenuhi persamaan ini. Jadi suhu yang dihasilkan adalah ini nilai variabel W di sini atau hasil dari fungsi ini, fungsi terhadap x, y, z, t. Oke. Nah kalau tadi steady state ya berarti suhu di sini akan konstan. Ya. Oke, nah selanjutnya adalah diffusion equations. Sama persamaannya ini, yang membedakan adalah fungsi W di sini bukan lagi temperature distribution, tapi dia adalah fungsi dari konsentrasi dari substance, entah mungkin dia larutan, yang dia dilarutkan ke suatu medium ya, yang mana mediumnya itu terisi oleh cairan atau larutan yang lain. Oke. Nah, pencampurannya ini konsentrasinya ini dia akan berubah ya dan sifatnya seperti suhu ya di sini. Sifatnya akan seperti suhu. Kenapa? Karena dia memiliki bentuk PDE yang sama, yang mirip ya, bukan sama, yang mirip dengan suhu. Oke. Oke. Jadi ya sesuai janji partial differential equations ini dibahas secara singkat. Oke. Jadi fokusnya hanya untuk memperkenalkan beberapa macam atau tipe PDE yang dia sangat umum dijumpai di fenomena di alam, khususnya di fisika atau mungkin di kimia juga. Oke. Terima kasih.